Karena itu di Bukit Algoritma nanti akan ada komunitas. Silakan BUMDes, desa investasi untuk R&D di situ. Jadi menurut saya Indonesia harus melakukan revolusi cara berpikir. Kalau ingin jadi negara papan atas, bukan sekedar negara papan nama. Bukit Algoritma adalah untuk memberikan gambaran kira-kira Indonesia dan dunia 10 tahun lagi akan apa. 10 tahun lagi kamu bisa buat apa? Atau 10 tahun lagi kamu bisa menikmati teknologi apa? Atau kamu membuatnya? Selamat sore kawan-kawan semua. Sore ini kita akan bicara dengan tema teknologi. Sore ini kita akan berjumpa dan ngobrol-ngobrol santai dengan Ketua Kerjasama Operasi Bukit Algoritma, Budiman Sujatmiko. Ya. Selamat sore Pak Budiman. Selamat sore. Ya. Oke, mungkin bisa langsung ngobrol aja gitu. Awal mulanya bisa punya ide tentang Bukit Algoritma itu bagaimana? Wah, kalau ditarik lebih awal ya harus ditarik ke tahun 92 saat saya masih menjadi aktivis di Jogja. Saya pernah membaca kalau nggak keliru di salah satu media majalah nasional itu wawancara dengan Profesor Dr. Insinyur Samaun Samadikun, guru besar mikroelektronika ITB. Beliau itu lulusan Stanford University dan kita tahu di Stanford itu ada kawasan namanya Silicon Valley, tempat di mana usaha-usaha industri teknologi tinggi berkembang. Dan beliau mengatakan ingin membangun semacam Silicon Valley di Indonesia, khususnya sekitar Jawa Barat, di sekitar Bandung. Saya baca wawancara tahun 92 dan kemudian itu masuk dalam agenda saya. Oke, Indonesia harus punya seperti itu dan saya ingin suatu saat terlibat dalam hal seperti itu kalau memang kita ingin memajukan Indonesia gitu ya. Tapi kan pada waktu tahun 92 kan agenda utama saya kan gerakan demokratisasi ya, melawan Orde Baru ya. Tapi saya simpan lah sebagai sebuah catatan. Kemudian ketika akhirnya Orde Baru tumbang dan saya kemudian berkesempatan menjadi anggota DPR RI, saya pada waktu itu mengusulkan untuk undang-undang desa. Kenapa undang-undang desa? Karena saya ingin 74.950-an desa di Indonesia punya sesuatu untuk hidup di negara ini, punya kewenangan, punya uang, punya kekuasaan yang bisa mereka kelola. Apa hubungan ini dengan Bukit Algoritma? Setiap inisiatif yang berkaitan dengan inovasi produk industri apapun di Indonesia selalu gagal untuk menciptakan pasarnya sendiri. Nah, kita ingin Indonesia punya tempat di mana ada tempat untuk inovasi teknologi tinggi, ya. Tapi itu kemudian dia bisa laku di dalam negeri, laku dibeli oleh rakyat sendiri. Karena itu rakyat harus punya daya beli. Nah, salah satunya kita mendorong dana desa, undang-undang desa agar rakyat punya daya beli. Tapi untuk beli apa? Kalau hanya kemudian untuk membeli konsumen, barang-barang konsumen dari produk luar negeri kan percuma, ya kan? Ya harus dibuat dong suplainya, harus dibuat dong pemasok produknya, yaitu harus orang Indonesia yang buat dan di dalam negeri Indonesia. Jadi Bukit Algoritma itu adalah sebuah tempat di mana R&D, litbang untuk produk-produk rekayasa biologi, rekayasa digital, rekayasa atomik ya. Kumpul di situ, kita kumpulkan anak-anak Indonesia di situ. Boleh kerjasama dengan luar negeri, boleh. Dan kemudian patentnya diproduksi di Indonesia, didaftarkan di Indonesia maksud saya. Ya. Dan kemudian produk-produk itu untuk teknologi pertanian, teknologi kesehatan, teknologi perikanan, teknologi peternakan, teknologi komputer, teknologi energi terbarukan, ya, teknologi pembuatan chips untuk buat handphone. Jadi patentnya didaftarkan di Indonesia dan dibuat oleh anak muda Indonesia. Dan kemudian setelah itu bisa dijual rakyat Indonesia sendiri sebagai marketnya, ya kan? Jadi kita ingin menciptakan supply side dari dalam negeri dan demand side sisi permintaan juga dari dalam negeri. Tapi kalau ini dijual langsung ke kota, konsumen kota di Indonesia ini kan apa ya? Kadang-kadang terjebak oleh brand luar negeri. Kalau orang desa kan enggak. Sejauh dia berguna, sejauh berfungsi baik, ya harus berfungsi baik ya. Oleh karena itu ciptakan masyarakat membutuhkan dan tidak terlalu cerewet soal brand, tapi yang penting fungsi dan kegunaannya. Ya kira-kira begitulah. Jadi ekosistem yang kita buat. Jadi Bukit Algoritma itu muncul karena kita melihat ada kebutuhan orang
orang desa dengan dana desanya meningkatkan produktivitas pertanian, produktivitas kesehatan, produktivitas perikanan, produktivitas peternakan, dan lain-lain, perumahan, teknologi digital, macam-macam produk teknologi tinggi gitu. Kalau itu kan cerita masa lalunya yang panjang banget dari 92 ya. Tapi terus kemudian momentumnya apa kemudian? Momentumnya ya pertama karena kita tahun 2015 saya kumpulkan beberapa orang Indonesia, ada ratusan, 200-an lebih orang Indonesia yang belajar di dalam dan di luar negeri, tapi dan kebanyakan dari mereka mendapatkan beasiswa dari negara. Tapi saat mau pulang ke Indonesia was-was dan cemas, kira-kira ilmu mereka akan kepake nggak di Indonesia? Kalau di luar negeri kepake, di Tesla kepake, di NASA kepake, di Google kepake, di Facebook kepake, di mana-mana kepake. Tapi kalau pulang ke Indonesia, jangan-jangan di sini malah kerja administratif. Dan banyak contoh kasus, belajar teknologi kuantum, belajar artificial intelligence, belajar neuroscience, belajar rekayasa genetik, ya. Ketika pulang ke Indonesia nggak banyak terpakai, karena kebanyakan orang perusahaan-perusahaan di Indonesia itu lebih suka beli produk luar negeri, ya kan? Dan di Indonesia ini inovasinya kurang menghargai, kurang ada dana yang cukup untuk membiayai kegagalan dalam inovasi. Padahal syarat inovasi adalah ada kegagalan-kegagalan di tahap awal sebagai cara memperbaiki diri. Nah, jadi kebanyakan ketika pulang ke Indonesia hanya kerja administratif. Kita dorong mereka, kita sediakan tempat, kita sediakan juga angel investornya, kita sediakan juga venture capitalisnya, kita sediakan juga pendananya. Apapun mimpi anak muda Indonesia, silakan kamu punya mimpi. Kamu punya kemampuan apa? Komputer, biologi, marketing, ya toh? Organisasi rakyat, jejaring sosial. Kalau punya idemu apa? Mau menyelesaikan masalah kesehatan, menyelesaikan masalah pendidikan, menyelesaikan masalah pertanian, menyelesaikan masalah energi, menyelesaikan masalah lalu lintas, menyelesaikan masalah apa terserah, ya. Mau bicara sejarah, tapi dalam konteks memahami sejarah sebagai sebuah pola yang saintifik, ya. Silakan. Kamu punya imajinasi yang keren, buat algoritmanya, presentasi bagus, 15 menit, 20 menit, kalau bagus kita cipin, kita siapkan. Saat ini selain mengumpulkan mahasiswa segala macam, untuk investornya sendiri sudah banyak, malah banyak dari berbagai negara, dari dalam negeri juga sudah mulai banyak, dari dalam negeri, dari luar negeri, ada dari Amerika, Kanada, dari Cina, ini bersama pertemuan juga dari salah satu negara di Timur Tengah, ya. Tertarik, bahkan kemudian pada akhirnya karena bukit algoritma di Sukabumi ini sempat booming begitu ya, ada orang menawarkan tanah lagi 1000 hektar, Mas kembangkan juga bukit algoritma di tempat ini. Justru mulai muncul bahwa ternyata selama ini ada kerinduan diam-diam di kalangan orang Indonesia, tapi merasa tidak punya tempat. Indonesia diramaikan dengan pasar komoditi yang hanya sifatnya industri ekstraktif. Tanam, gali, tebang, jual. Tanam, gali, tebang, jual. Lontongan. Ya. Sementara rupa-rupanya diam-diam banyak orang yang ingin mengubah Indonesia supaya ekonominya berbasis pengetahuan, knowledge based economy, ya, diam-diam, tapi mereka merasa nggak banyak tempat atau nggak tahu, nggak temu momentumnya. Nah, ketika kita muncul dengan gagasan bukit algoritma, bermunculan bermuncul, oh ya, ternyata ada juga orang Indonesia memikirkan itu. Ya sudah, kita konsep sudah lengkap. Produk konkretnya apa di algoritma nanti? Yang bisa dirasakan, bisa dilihat. Kalau dari produk bukit algoritma itu adalah inovasi paten nanti. Paten produk. Contoh? Paten tentang rekayasa genetik, genome sequencing, tentang menyelesaikan masalah-masalah apps, software, segala macam, lebih ke arah sana, prototyping, energi terbarukan yang lebih hemat, segala macam, chip komputer, segala macam, seperti itu yang mau kita bangun. Nanti kemudian produksi massal bukan di situ. Produksi massal bukan di situ, dari tempat lain nanti, untuk hardware-nya, untuk hardware produksi massal. Jadi di sana nggak ada pabrik, nggak ada cerobong asap, tidak ada buruh, adanya ya orang-orang peneliti, tapi kemudian berhubungan dengan bisnis, kemudian dilempar produk paten itu diproduksi secara massal dalam bentuk fabrikasi di tempat lain. Jadi nanti kita akan buat ekosistem inovasi, ekosistem produksi, ekosistem pasar, ekosistem data juga ada. Nah,
Mundur sedikit, terus gimana waktu itu sempat ketemu sama si pemilik tanah ini? Oh, Ceritanya. ya karena saya kan mengumpulkan orang-orang ini sejak 2018, ada 270-an orang ya. Mereka kebetulan ya tadi itu kebanyakan mahasiswa Indonesia yang ada yang sudah bekerja di luar negeri dengan ilmunya tadi macam-macam, doktoral di Cambridge, di Oxford, MIT, Harvard, NUS, Tsinghua, Australia, Jepang, Prancis, di Jerman. Saya kumpulkan. Nah, kemudian tahulah orang ini bahwa Budiman lagi ngumpul orang ini. Sementara dia juga gagasan serupa. Dan dia pengen memang wilayahnya ingin menjadi, dia juga pernah kuliah di Amerika. Sekarang ngelola perkebunan, dia pikir wah nggak bisa lah kalau selalu jadi perkebunan. Nah, dia berpikir ini menjadi kawasan ekonomi khusus untuk teknologi. Sudah dia proses di Sukabumi, didukung Pemda Sukabumi, didukung Pemda Jabar, diajukan ke Dewan Nasional KEK, dan kemudian menemui saya untuk Mas ambil alih aja pimpinan proyeknya Mas Budiman. Mas Budiman tolong sediakan pasar, sediakan investor, dan sediakan inovator-inovatornya. Kira-kira begitu, sesederhana aja. Pertemuan setengah jam, selesai. Ini soal trust. Ya, bahwa ini bisa jalan, kalau Mas Budiman yang pegang ini. Ya, kemudian setelah itu ya kita konsolidasikan. Saya cari investor, inovatornya sudah ada. Ada yang menyebut ini bagian dari semacam kayak bisnis properti akhirnya gitu. Ya, Jualan tanah itu. enggak juga, karena ya kalau jualan tanah kita nggak usah mikirkan mengumpulkan talenta-talenta Indonesia dong. Ya, kita hanya butuh cari orang mau jual rumah. Saya kira masalah kita adalah di Indonesia ini kita ini self defeating, bangsa yang self defeating, bangsa yang lebih betah kalau kalah, lebih merasa tenang kalau dia jadi pecundang. Ini nggak boleh, ini harus berubah. Mania. Kayak masokis kali Ya, iya. masokis artinya kalau menang malah gugup, kalau ada tetangganya temannya menang malah nggak percaya, tapi kalau dengan cerita kalah sedih itu merasa berarti kita. Nah ini nggak boleh, ini yang menyebabkan kita akan selalu terjebak menjadi bangsa yang serba tanggung, jatuh miskin atau bangkrut atau bubar enggak, tapi jadi kaya raya juga enggak. Saya pernah diskusi ini dengan seorang konglomerat Indonesia, tapi dia menjadi konglomerat di luar negeri. Mas, di Indonesia ini seperti ada sebuah skenario dan kemudian diaminkan oleh sebagian orang Indonesia, kita jangan sampai bangkrut, jangan sampai bubar, karena ada pasar yang terlalu subur bagi produk-produk luar negeri. Tapi juga jangan unggul, karena nanti akan jadi pesaing. Sehingga kemudian ya kita menjadi ditakdir, soal ada yang menskenario kita menjadi bangsa pembeli saja, bangsa konsumen saja, bukan dengan cerita kita negara yang subur, tanah air yang subur, ya sudah tanam saja, atau tongkat batu jadi tanaman, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bagi saya lama-lama lagu itu sebenarnya melenakan kita, ya kan? Jadi orang jadi tidak melihat bahwa kamu bisa menjadi pemenang di dunia ini. Kita bisa menjadi negara papan atas, bukan sekedar negara papan nama. Ya, Total investasi yang dibutuhkan untuk ini? Ya tahap pertama kita 1 miliar euro tahap pertama. Tapi kalau kita berbicara sebenarnya kita butuh Itu setara dengan berapa tuh kalau di rupiah? sekitar 17-18 triliun. Tapi sebenarnya kalau total kita butuh 5 miliar euro, sekitar 80 triliun untuk kawasan 888 hektar. Ini murni jadinya akhirnya swasta aja. Swasta, memang sejak awal swasta. Pemerintah coba dilibatkan enggak? Kalau ada BUMN kita minta sebagai kontraktor pelaksana. Kita minta BUMN yang ngerjakan, yaitu PT BUMN Amarta Karya. Bukan pemilik proyek, dia pelaksana. Kita bayari dia untuk melaksanakan program ini, gitu supaya ini jalan. Tawaran ada banyak dari perusahaan swasta dalam maupun luar negeri, tapi kita ingin memberdayakan BUMN. Justru kita tidak meminta fasilitas dari negara, kita justru membantu negara dengan BUMN itu untuk mengerjakan ini. Sejauh ini udah sampai di mana? Rencananya kita akhir Mei ini akan groundbreaking. Nanti silakan, nanti kalau tertarik datang, kita undang gitu ya. Kita akan breaking. Di sana sudah ada gedung kan, sudah ada 6 gedung, sudah ada 120 rumah, ya tinggal direnovasi. Nanti tapi kita akan bangun gedung-gedung lain. Insya Allah sih kita akan bangun coba
Satu gedung mungkin untuk sudah ada, tapi ya mau rusak, tinggal direnovasi saja. Mungkin gedung neuroscience, gedung ilmu saraf otak, ilmu struktur otak, cara kerja otak. Ini penting karena Amerika sudah memulai di zaman Obama, Brain Initiative. Eropa sudah namanya Blue Project untuk melakukan riset tentang otak. Nah, di dunia itu cuma dua. Nah, kita pengen Indonesia menjadi yang ketiga. Kita ingin Indonesia menjadi yang ketiga. Sumber daya manusia ada banyak. Saya sudah kumpulkan banyak sekali. Profesor, ada doktor, segala macam. Anak-anak muda Indonesia yang keren-keren. Tapi negeri ini masih belum bisa memberikan apresiasi. Insentif untuk mengapresiasi orang-orang yang berpikir di Indonesia ini masih kurang. Ya kan? Sehingga kita ingin menciptakan sebuah terobosan baru, budaya baru. Ya, budaya saintifik. Dan ada orang ragu, kamu kan bukan teknolog, kamu bukan entrepreneur, bukan juga pejabat pemerintah. Kenapa berani melakukan ini? Ya karena saya aktivis. Karena saya aktivis, saya tahu betul apa yang akan terjadi dalam sejarah, apa yang terjadi di masyarakat, nyambung di mana, dan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Saya kira ini penting ya. Kalau ada bertanya, apa ilmu yang bisa menciptakan kayak gini ya? Saya kumpulkan orang-orang, bukan saya sendiri. Ilmu komputer, ilmu bisnis, dan ilmu gerakan. Ilmu movement, ilmu community organizing, ilmu pemberdayaan, ilmu jejaring sosial. Dan itu ternyata setelah saya pelajari, itu hal yang paling mahal. Itu hal yang paling sulit dalam bisnis adalah social networking. Social networking itu mahal sekali. Untuk akuisisi pasar, perusahaan-perusahaan unicorn itu harus bakar uang puluhan miliar untuk akuisisi pasar. Tapi bagi orang aktivis, untuk bicara social networking itu nyaris nggak butuh uang. Dan ini jadi pendekatan kita ini bukan negara, ini pendekatan gerakan dan pendekatan bisnis dan teknologi tentu saja. Sebenarnya kan pemerintah juga selalu punya pikiran mengembangkan inovasi atau segala macam Ya. itu kan. Tapi lagi-lagi Apa ya? banyak kemudian itu menjadi gimmick kan. Nah, supaya apa yang Pak Budiman lakukan itu bukan seperti gimmick yang lain-lainnya, bedanya apa? Konsisten dari hulu sampai hilirnya. Ada dua model inovasi teknologi di dunia ini. Model Amerika dan banyak negara yang ikutnya, dan model China. Dan keduanya hari ini menjadi super power teknologi. Karena mereka konsisten dari hulu sampai hilir. Kalau ini model yang mana? Kita model ketiga. Konsisten juga hulu hilirnya. Terus apa bedanya Amerika, apa bedanya China, dan apa bedanya di bukit algoritma? Di Amerika itu hulu dan hilirnya sama-sama pakai pendekatan pasar. Pasar dibikin bebas, beli apa yang bermutu, itu kira-kira, atau harga yang lebih murah. Dan inovasi juga dibikin bersaing, bebas. Konsisten, hulu dan hilirnya. Istilahnya TRL-nya, technology readiness levelnya, tingkat kesiapan teknologinya pakai mekanisme pasar, nggak diintervensi negara. Ya ada sih Departemen Pertahanan beli produk-produknya, tapi pasar sepenuhnya. DRL-nya atau demand readiness levelnya, tingkat kesiapan pasar juga dengan mekanisme pasar. Jadi TRL, teknologi, dan demand permintaan itu sama-sama dibesarkan oleh pasar, dua-duanya. Jadi konsisten. Itu Amerika, itu Silicon Valley di California, dan di banyak negara kapitalis lain. Cina pendekatannya baik TRL maupun DRL-nya disiapkan oleh negara. Disiapkan oleh negara. TRL dan DRL-nya. Tingkat kesiapan teknologinya dan tingkat kesiapan pasarnya disiapkan oleh negara. Alibaba kalau didukung negara nggak akan dapat pasar banyak, ya kan? Didukung oleh negara, DRL-nya juga. Dan ini bersaing. Jadi kan pertarungan klasik sebenarnya. Dari dulu juga seperti itu ya. Karena mereka sama-sama konsisten. Kenapa kegagalan di Indonesia terjadi? Misalnya contoh BPPT. Itu karena mereka nggak konsisten antara hulu dan hilir. TRL-nya itu oleh negara, DRL-nya oleh pasar, mekanisme pasar. Akibatnya apa? Karena kesiapan suplai teknologinya itu oleh negara, dilempar ke pasar. Demand-nya itu pakai mekanisme pasar. Mereka akan pilih beli yang lebih murah, memilih beli yang sudah punya brand, yaitu produk-produk luar negeri. Produk Indonesia keren, tapi dia kekerenannya itu
tidak didoyani oleh pasar. Karena nggak ada brand, nggak teruji. Jangankan pasar pada umumnya, birokrasi, perusahaan-perusahaan besar juga belum tentu pakai produk dalam negeri. Meskipun keren, Pasarnya dibebaskan. pasar dibebaskan, sisi demand dibebaskan, sisi supply-nya dibikin dari negara. Iya, mereka beli yang lain lah. Ya ini tetap berputar-putar menjadi rongsokan. Ya toh. Pendekatan kita apa? Yang ketiga. Jadi jalan ketiga kita adalah yang mau kita taruhkan pada dunia. Pendekatan ketiga. Kalau tadi market driven, corporate driven innovation. Ini state driven innovation, inovasi didorong oleh korporasi swasta. Kalau Cina didorong oleh inovasi negara. Kita pendekatan ketiga, community driven innovation. Inovasi berbasis komunitas. Dari DRL-nya itu desa, koperasi yang kita bangun koperasi. TRL-nya adalah komunitas. Karena itu di Bukit Algoritma nanti akan ada komunitas. Silakan BUMDes, desa investasi untuk R&D di situ. Mau desa dari Manokwari, mau desa dari Bola Amongondo, mau desa dari Cilacap, mau desa dari Subang, mau desa dari Simalungun, terserah. Silakan kamu bisa dengan dana desamu investasi 1 juta per tahun untuk R&D. Kita bahkan mau buat BUMDes Tower di sana. Mau bikin koperasi tower. Berdampingan nanti yang perusahaan investasinya sepenuhnya perusahaan kapitalistik murni boleh. Mau ada perusahaan yang dimiliki buruh atau dimiliki oleh orang desa, dimiliki oleh konsumennya seperti koperasi misalnya, boleh silakan. Selama kamu pro inovasi teknologi dan punya dampak sosial produk-produknya. Nah, jadi kita berkata kita community driven innovation. Inovasi-inovasi teknologi yang didorong oleh komunitas. Komunitas yang pertama, komunitas yang punya jaring sosial, komunitas yang punya duit. Ya kan, koperasi atau desa. Mereka punya uang kan? Nah, jadi ini akan lebih genuine. Dia tidak direkayasa oleh negara. Dia tidak juga dibebaskan oleh pasar, hanya berdasarkan pada hitung-hitungan untung dan rugi individu. Nah, kita hitung-hitungan komunitas, dampak pada komunitas apa. Nah, ini Pancasila menurut saya. Ini Pancasila ini. Ya. Jadi kalau orang bicara soal Pancasila, ya ini kalau mau bicara ekonomi Pancasila 4.0 ya ini. Ya toh? Di pasal 33 di sini ada. UD, pasal 33 UD ya. Nah, Undang-Undang Dasar. Itu nanti real akan operasional kira-kira kapan mulai? Ya kita akan groundbreaking mulai akhir Mei. Itu kan groundbreaking. Kemudian sudah ada yang mau, sudah tenan-tenan sudah ada. Kita hampir tiap hari bertemu dengan dari luar maupun dalam negeri misalnya. Bahkan yang menarik adalah sektor finansialnya menarik. Dari luar maupun dalam negeri untuk terlibat dalam pengertian kami akan menyediakan sebuah kantor untuk hub khusus untuk penyediaan financing. Untuk pembiayaan, istilahnya kita akan sediakan institusi di sana, ya financing your imagination, membiayai imajinasimu. Asal imajinasimu bisa kamu algoritmakan, imajinasimu bisa menjadi suatu mesin. Nah ini kan kayak Bu Megawati itu kan dia didukung dari Dewan Pengawas BRIN ya. Iya. Nah itu apa namanya? Ini terkoneksi juga. Oh enggak. Secara institusi enggak. Secara institusi tidak ada kaitannya, ada kaitannya. Tapi ya saya kebetulan kader PDI Perjuangan, yang ngerti lah di dalam partai kalau ada internal ya sebenarnya kita udah setahun 2 tahun terakhir ini sudah banyak bisa soal inovasi teknologi. Bahwa kemudian saya yang menerjemahkan itu kan itu saya terjemahkan, saya tafsirkan dengan selera saya, bukan selera lah ya, tapi dengan hitung-hitungan saya yang menurut saya tepat, ya seperti itu. Jadi ya itu tapi nggak ada hubungannya ya, sama sekali nggak ada hubungannya. Ini kan Pak Jokowi rencana mau pindah ke Kalimantan untuk ibu kota. Iya, Pak. Kenapa yang namanya Bukit Algoritma ini justru masih di Jawa? Kebetulan satu tawaran tanah di Jawa yang ada. Tapi setelah itu ada yang nawarin juga tanah di Kalimantan, di tempat-tempat lain. Ratusan hektar, Mas. Buat juga semacam Bukit Algoritma di tempat kami. Ada 200-an hektar, ada yang 1.000 hektar. Barusan juga ada yang nawarkan 1.900 hektar. Mas, buat juga Bukit Algoritma di tempat kami. Karena ini akan menjadi ekosistem yang bagus sekali untuk Indonesia agar artinya apa? Bahwa ini sebenarnya mimpi diam-diam banyak orang Indonesia yang maju. Cuma kemudian ditutupi dengan diskusi konflik agama, diskusi kerakyatan yang tidak progresif, ya,
Ini justru ditutup oleh itu, bahwa seolah bagiannya rakyat lah hanya sekedar yang kuno-kuno, ya kan? Kalau ngomong agama juga harus kuno-kuno. Jadi baik pro rakyat, baik yang ngaku dirinya progresif atau konservatif, ngaku dirinya kanan atau kiri, sama-sama secara kuno. Padahal, you mau kanan mau kiri, asal modern kamu kawanku. Kamu kanan atau kiri, ngajak yang kuno, ya kamu menghambat kemajuan. Gitu loh, kira-kira seperti itu. Untuk keberlangsungannya ini kan Pak Jokowi cuma sampai di 2024. Anda yakin kalau ini bisa berlangsung setelah bukan Jokowi? Ini adalah upaya gerakan, ini upaya swasta. Ini adalah agenda sejarah yang akan melahirkan anak-anak kekuasaannya sendiri, anak-anak politiknya sendiri. Karena saya percaya bahwa masalahnya adalah sekarang kita butuh tetap relevan tidak. Kita butuh Indonesia yang kemudian yang hardware-nya sudah dibangun oleh Jokowi. Hardware-nya sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Sekarang kita tinggal bangun software-nya. Software-nya Indonesia. Software Indonesia apa? SDM, kreativitas, inovasi, entrepreneurship, technopreneurship, ya, kewirausahaan teknologi, segala macam. Di mana hardware-nya, yaitu infrastruktur fisiknya, sudah dibangun oleh Pak Jokowi, dan kita hanya perlu melanjutkan dari nilai-nilainya dan kemudian terus maju. Saya kira tantangan kita adalah Indonesia membutuhkan, bukan cuma Indonesia, dunia bahkan di era revolusi 4.0, di era pandemi, pasca pandemi, kita butuh kepemimpinan yang menjadi visioner realis saja nggak cukup. Pak Jokowi adalah seorang visioner realis. Beliau seorang visioner realis. Kita butuh Indonesia, dunia bahkan, kita butuh down to earth futurist, penyongsong masa depan yang membumi yang bermasa depan dan lebih lincah, lebih agile, dan bertarung lah sampai 2045. Karena beyond 2045 kita nggak tahu dunia akan seperti apa saat mesin punya kecerdasan yang melampaui kecerdasan seluruh umat manusia, ya. Bedanya mesin sekarang dengan mesin dulu kan, dulu mesin semakin lama dipakai semakin aus, semakin rusak. Kalau sekarang mesin semakin lama dipakai semakin cerdas. Sampai pada titik di mana sekitar 2045 mesin akan punya kecerdasan yang melampaui kecerdasan seluruh umat manusia. Dan saya ingin kita semua dengan bukit algoritma ini menyiapkan orang Indonesia agar secerdas-cerdasnya mesin kamu tetap ada di depan mesin, tetap di depan alat. Yaitu apa? Kamu butuh menciptakan manusia yang imajinatif. Secerdas-cerdasnya mesin nggak imajinatif. Kita tetap butuh manusia imajinatif, manusia yang mampu membangun emosi, imajinasinya, merancang masa depannya dengan imajinasinya, ya, dengan universal love, plurality of love, atau terserah apapun, ya. Jadi kita, bagi kami, makanya di bukit algoritma nggak cuma ada computer scientist, bukan cuma ada ahli-ahli biologi, bukan cuma ada ahli-ahli atom, nanti ada orang filsafat, ada orang sejarawan, ada orang antropolog, suruh ngomong antara mereka, peradaban macam apa yang akan lahir ketika mesin ini menjadi cerdas, peradaban macam apa, ekonomi macam apa, sistem politik macam apa yang harus disusun ketika komputer ini bisa menghitung cuaca 10 tahun lagi, bisa menghitung gagal panen 15 tahun lagi, bisa menghitung perilaku belanja 3 tahun lagi dengan data yang terkumpul. Ini makin cerdas. Nah, sistem pendidikan macam apa? Budaya macam apa? Ekonomi apa? Spiritualitas macam apa? Bagaimana ancaman bagi manusia dan bagaimana kesempatan bagi manusia? Ini kan semua harus dihitung. Mungkin komputer scientist gak sempat mikir gitu. Ngobrollah kamu dengan filosof, ngobrollah kamu dengan sejarah, ngobrollah kamu dengan antropolog. Jadi jangan bayangkan ini orang-orang komputer ilmu alam, enggak, tidak. Justru nanti akan kita ajak ngobrol. Ayo ngobrol. Gitu. Terus Selama ini kan di Indonesia itu kan terkenal ya, ganti pemimpin dia pasti akan ganti lagi kebijakan gitu. Nah, bagaimana Pak Budiman ini mensetelkan program ini ketika nanti jelas-jelas 2024 akan ada pergantian pemimpin gitu. Kita justru akan bangun semacam benchmark di sini. Benchmark tentang policy making, tolak ukur tentang ekonomi, tolak ukur tentang teknologi, tolak ukur tentang pendidikan kesehatan. Bukan cuma sebagai ide, tapi sudah menjadi tools, sudah menjadi alat. Kamu bisa saja kesamaan ide, tapi alat berbeda, bisa hasilnya berbeda. Tapi sekarang, you bukan cuma sama ide,
tapi ada alatnya. Kamu punya alat nggak? Pada akhirnya orang bisa berbeda itu bukan karena perbedaan ide. Mungkin dia sama, tapi strategi beda. Bukan karena strateginya beda, Kepentingannya beda. kepentingan. Ya. Ya justru itu karena kita bicara sistem ekonomi apa. Sistem ekonomi apa yang harus dibangun ketika ekonomi ke depan itu akan berbasis keberlimpahan, bukan kelangkaan. Basis ekonomi selama ini kan kelangkaan, scarcity. Tapi ketika teknologi sudah berlimpah, misalnya contoh ada teknologi meat lab, teknologi pembuatan daging di laboratorium. Itu teknologi yang bisa menyediakan daging dalam jumlah banyak untuk orang tanpa menyembelih seekor sapi pun, cukup dengan stem cell-nya. Artinya apa? Ketika daging berlimpah, masa harus ada orang kelaparan daging? Ketika produk-produk lain berlimpah, masa harus ada orang kelaparan? Artinya apa? Dulu mungkin ada kesenjangan karena produknya langka. Sekarang semua produk bisa dihasilkan secara berlimpah. Daging sintetis. Bukan sintetis, daging asli. Bukan sintetis, daging asli. Di Singapura udah dijual. Udah dijual di Israel segala macam udah. Daging asli tapi dibengkakin dagingnya kira-kira gitu ya. Daging asli ditumbuhkan bukan tumbuh di tubuhnya sapi. Di luar. Tumbuh berkembang di laboratorium, tumbuh dia. Ya, asli dagingnya. Artinya apa? Hal-hal yang dulu menjadi persoalan teologis sekarang jadi teknologis. Kalau di orang Kristen kan ada tuh Alkitab Yesus membagi makan bagi 4.000 orang. Ya kan? Hari ini bisa bagi 4.000 orang bukan cuma dengan sepotong roti atau berapa ikan. Stem cell daging sapi bisa untuk puluhan orang atau ratusan orang. Ya kan? Artinya apa? Artinya kita harus merespon zaman ini dengan mengubah cara berpikir. Bukan sekedar nambah pengetahuan ya. Kalau nambah pengetahuan kamu tinggal baca, cek Google, klik Google, banyak pengetahuan apapun. YouTube banyak pengetahuan apapun. Yang paling susah adalah cara berpikir. Mengubah mindset, cara berpikir, bukan soal nambahi perbendaharaan pengetahuan. Jadi menurut saya Indonesia harus melakukan revolusi cara berpikir. Kalau ingin jadi negara papan atas, bukan sekedar negara papan nama. Dan menurut Anda bahwa Bukit Algoritma adalah sebagai salah satu alat untuk mengubah mindset revolusi. Bukit Algoritma adalah untuk mau memberikan gambaran kira-kira Indonesia dan dunia 10 tahun lagi akan apa. 10 tahun lagi kamu bisa buat apa? Atau 10 tahun lagi kamu bisa menikmati teknologi apa? Atau kamu membuatnya? Dan ada alat-alat membuatnya, kita akan sediakan nanti workshop tempat anak-anak muda berlatih, bukan cuma software, hardware-nya berlatih. Asal kamu jadi bagian komunitas ini, gratis menggunakan alat itu gratis. Robotik segala macam, silakan berlatih. Robotik, sensorik, macam-macam lah ya. Boleh. Sip. Baik, terima kasih banyak Pak Budiman. Yes, okay. Ngobrol-ngobrol yang sangat mencerahkan ya karena bicara soal teknologi. Enggak, tidak bukan, ada ini bukan bicara teknologi, ini bicara soal peradaban. Teknologi hanya alat saja. alat untuk peradaban. Semakin menarik, moga-moga kapan-kapan kita bisa bicara untuk Monggo. peradaban progresif yang selanjutnya gitu. Siap, oke. Oke, terima kasih.